Insya Allah Alhamdulillah. sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Waalaikumsalam. walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada ila yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaikan termasuk kita khususnya ke dalam golongan-golongan umatnya Nabi Muhammad SAW yang diridhoi dan mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya suara saya terdengar jelas atau kurang jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Baik, kita akan melanjutkan bahasan kita eh, dari apa? Masih kaitannya dengan kitab Toharoh, ya, di pasal tentang masalah darah. Ya, ini lebih khusus, banyak bahasan ini terkait dengan ibu-ibu ya. Jadi qala al-mu'allif rahimahullah faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Jadi pasal tentang darah, macam-macam darah yang keluar dari, mohon maaf, farj ya, kemaluan. Ya, kemaluan depan maksudnya al-farj atau kubul. Ada eh, tiga macam. Damul hawidi wan nifasi wal istihadah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, dan yang ketiga istihadah. Jadi ketiga darah ini termasuk darah yang apabila keluar maka memiliki konsekuensi masing-masing. Nanti akan kita rinci konsekuensi apa dari masing-masing darah tersebut apabila keluar ya pada uh, para banatul muslimin atau pada nisaul muslimin, pada kaum muslimah. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati an sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Yang dimaksud dengan haid ya, darah haid, dia adalah darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan wanita, kemaluan depan maksudnya. Dan ini menunjukkan bahwa ala sabilis sihah, bahwa itu adalah pertanda bahwa wanita tersebut sehat. Karena itu termasuk daripada tabiat seorang wanita, merupakan sunatullah, ya, sunatullah. Artinya itu tandanya sehat. Dan menjadi sunatullah itu adalah dia keluar setiap bulan, ya, sunatullahnya keluarnya setiap bulan. Memang ada sebagian orang yang keluarnya ya tidak menentu, bahkan mungkin tertahan lama tidak keluar-keluar. Itu bisa eh, dua alasan, dua penyebab. Ya, yang pertama memang bisa jadi punya masalah kalau tidak keluar, karena hakikatnya darah haid itu adalah darah dari telur, ya, telur pada wanita ada yang namanya ovum, telur yang kemudian karena tidak dibuahi maka dia keluar menjadi darah haid, dan setiap bulan mesti darah ovum itu ya akan
siklusnya seperti itu, ya, 15 harian dia akan, kalau tidak ada eh, mohon maaf ya, sperma, tidak terjadi pembuahan, ya, maka sunatullahnya itu akan menjadi darah seperti itu. Jadi setelah dia makan, dia tidak dibuahi, akan menjadi darah. Nah, itu sunatullahnya seperti itu. Di situ dia akan keluar, ya, dan harus keluar karena kalau tidak keluar akan menjadi penyakit, akan menjadi eh, membawa bahaya. Sehingga kemudian kalau ada orang-orang tertentu yang tidak keluar darah haid itu, yang pertama bisa jadi memang ada persoalan dan persoalannya serius, atau yang kedua bisa jadi memang ada perubahan, ya, fisik, ya, pengaruh, ya, nggak tahu enzim atau apalah yang mempengaruhi sehingga misalnya tidak terjadi proses tadi dan seterusnya, sehingga memang tidak ada tuh telur itu di apa di ya di eh, apa namanya di tempatnya gitu kan, kanan dan kiri itu bisa jadi memang tidak terjadi. Itu bisa dipengaruhi eh, dengan banyak sebab, mungkin saja itu terjadi. Dan eh ya nggak tahu kalau ada sebab lain, tapi yang pasti sunatullahnya dia harus eh, keluar saat sudah balik, dan itu menunjukkan bahwa wanita telah balik, ya, artinya telurnya telah siap, ya. Sehingga kemudian itu dikatakan sebagai balik, pertanda bahwa dia telah balik. Itu adalah sunatullah, min sunnatillah, ya, termasuk sunnah, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai nizamul wujud, ya. Nah, darah haid ini yang kita sebut sebagai darah haid ini, dia dikatakan darah haid dibedakan dengan darah karena sebab melahirkan. Karena darah sebab melahirkan yaitu hanya terjadi apabila melahirkan, dan itu berbeda faktanya dengan darah haid, ya. Jadi ini eh, penting ya untuk kemudian kita pahami bersama. Kita bisa lihat dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa kharajna la nura illa al-hajj. Falamma kunna bisarifa huttu katanya. Fadakhala alayya Rasulullah SAW wa ana abki qala malak, ya, anu anu fisti, qultu na'am, qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdil hajj ghaira alla tatufi bil bait. Nah, dalam hadis ini jelas bahwa ini merupakan sunatullah. Dikatakan hadza ma katabahullahu, ya, ada banati Adam. Ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada para perempuan, ya, keturunan anak cucu Adam. Jadi ini terkait tentang eh, apa namanya? Tentang haid. Nah, lalu warnanya seperti apa? Sifat-sifatnya seperti apa? Dari segi warna dan baunya, ya. Jadi di situ eh, apa? Dari segi warna, ya, warnanya itu ada kehitaman, walaunuhu aswadu muhtadimun. Jadi warnanya itu, ya, agak hitam, ya, kepanasan. Jadi hitam kepanasan, dan juga lazza. Lazza itu biasanya orang yang kena haid ya agak sedikit kayak sakit-sakit gitu lah. Ya, maksudnya moje, ya, agak sedikit sakit. Memang faktanya seperti itu, ya, agak sedikit sakit. Sebagaimana kita bisa lihat juga dalam hadis Fatimah binti Abi Hubais, ya, ya, ketika itu dia istihadah. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, faqalan Nabi, lahan Nabi, idza kana damul haidati fa innahu damun aswad ya'raf. Ya, kalau darah haid
ya sesuatu yang sudah ma'ruf lah, orang juga sudah tahu dia kehitaman. Ya, fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau haid, maka kalau benar-benar haid dengan sifat yang tadi, hitam agak panas, sesuatu yang diketahui, maka ya tinggalkan sholat, tidak boleh sholat. Ya, dalam hadis yang lain ya tidak perlu dikodok. Fa idza kana al-akhar, maka kalau darahnya itu adalah jenis yang lain dan ternyata Fatimah binti Hubais ini dia bukan haid, dia eh, justru adalah kena istihadah. Karena kasusnya dia sudah tidak eh, apa ya, tidak masuk dalam indikator sebagai darah haid. Salah satunya adalah dari segi waktu, ya lamanya haid, ya yang terjadi pada Fatimah bintu Hubais ini, dia melebihi daripada 1 minggu, ya bahkan melebihi 2 minggu, sehingga Imam Syafi'i atau di mazhab Syafi'iyah mereka menetapkan ketika waktunya lebih dari 2 minggu, Ya dari kalau darahnya masih keluar, maka itu dipastikan itu istihadah. Nah, dari mana Imam Syafi'i atau para pengikut Syafi'iyah menetapkan kalau haidnya seseorang melebihi 2 minggu itu termasuk istihadah? Katanya istiqra. Ya, istiqra eh, berdasarkan memang eh, pemahaman secara bahkan secara ilmiahnya, ya ternyata eh, pemasakan telur itu ya terjadi 2 minggu kurang lebih. Artinya ya kalau ada orang darah keluar lebih dari 2 minggu, ya atau 15 hari kurang lebih, maka darah yang keluar itu mesti adalah penyebabnya bukan karena eh, darah haid. Itu lebih karena ya karena eh, apa misalnya ada apa ya, bukan urat ya, apa ya namanya itu yang pecah, pembuluh darah yang pecah sehingga kemudian keluar keluar darah tadi. Jadi kira-kira seperti itu, dan ternyata warnanya juga bisa dibedakan. Ya, dalam kasusnya Fatimah bintu Hubais ternyata sifatnya tidak seperti sifat darah haid, yakni yang agak kehitaman dan agak panas, ya, dan sakit kalau orang mengenainya. Nah, makanya kata Nabi SAW, فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ إِرْقٌ. Jadi kalau misalnya ternyata jenisnya itu bukan ya jenis darah haid dengan sifat yang saya sebutkan tadi, kehitaman, panas, dan agak sakit, ya terasa sakit, maka itu pasti bukan darah haid, itu jenis yang lain, maka berwudulah dan sholatlah, ya fa inna mahwa irkun, itu hanya darah, pembuluh darah yang sobek, ya dan seterusnya. Nah, jadi penyebab orang bisa meninggalkan sholat, ya bisa meninggalkan puasa, ya itu karena haid, ya walaupun ternyata antara sholat dan puasa berbeda. Dalam hadis ditegaskan kalau sholat tidak perlu diqadha, tetapi kalau puasa ya perlu diqadha, ya, di waktu yang lainnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, eh, apa cukup jelas ya menurut saya, ya terkait tentang darah haid, ya. Lalu kita lanjutkan. Wan nifas, sekarang darah nifas. Apa itu darah nifas? Ya, nifas sama dari kata nafas, ya. Nafasa, nafasa, ya, tanafas, ya, bernafas. Jadi itu bentar.
kotor lembab. Baik. Nah, jadi nifas, apa itu nifas? Kenapa dia dikatakan nifas? Karena dikatakan bahwa orang melahirkan itu ya mengeluarkan darah nifas seperti nafas ya, menekan gitu, mengeluarkan nafasan. Ya, sehingga kemudian dikatakan nifas. Ya, seperti orang meniupkan nafas. Nah, itu namanya nifas. Huwad damul khariju akibal wiladah. Jadi dia adalah darah yang keluar disebabkan karena lahiran. Nah, itu nifas. Ya, nifas ini dikiaskan, nanti akan dilihat di bawah, ya. Dia dikiaskan secara hukum sama dengan haid, gitu, karena tempat keluarnya sama, ya, tempat keluarnya sama, dan penyebabnya juga hampir dikatakan sama, karena lagi-lagi, ya, ini karena persoalan eh, sel telur tadi, ya, sehingga kemudian hukumnya itu sama dengan hukum hukum haid gitu. Jadi saat orang nifas ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya. Dia meninggalkan sholat tidak perlu dikodok, tetapi kalau puasa harus dikodok. Nah, lalu kemudian istihadah. Nanti akan dijelaskan di bawah berapa lama orang haid, berapa lama orang nifas, ya, dan seterusnya. Nah, wal istihadah. Apa itu istihadah? Huwa khariju min huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas. Jadi istihadah itu adalah darah yang keluar selain hari-hari haid. Artinya ya bukan dalam kondisi haid dan bukan dalam kondisi nifas wan nifas. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan eh, istihadah. Ya. Jadi kita bisa lihat masih sama dalam hadisnya Aisyah ya menceritakan tentang bintu Abi Hubais ini ya anak perempuan dari Abu Hubais ya dia menuju apa pergi kepada Nabi dan berkata ya Rasulullah ini mro'atun ustahadu fala adhur jadi saya istihadah katanya dan belum suci apakah saya meninggalkan sholat ya faqala Rasulullah SAW la inna madzalika irkun wa laysa bil haidha ya itu hanya istihadah itu hanya eh, pembuluh darah yang pecah dia bukan haid fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah fa idza zahaba qadruha faghsili anka dama wa shalli jadi kalau eh, kamu sudah kena haid maka tinggalkan sholat ya tetapi kalau sudah selesai maka cucilah intinya mandi ya kemudian sholat di situ. Nah, di sini terkait tentang istihadah ya jadi memang dia eh, berbeda gitu ya daripada darah-darah yang kita sebutkan seperti haid ataupun nifas ya karena istihadah walaupun tempatnya keluar tetapi dia sangat berbeda konsekuensinya karena saat dia keluar tetap boleh sholat dan juga tetap boleh puasa ya karena dia hanya ibarat orang luka ya hanya ibarat orang luka mengeluarkan darah ya eh, itu tidak bukan berarti kalau mengeluarkan darah berarti dia harus meninggalkan sholat meninggalkan puasa kan tetap dia harus sholat tetap puasa jadi istihadah itu sama seperti orang yang luka ya mengeluarkan darah cuma kebetulan istihadah itu pecah pembuluh darahnya itu mohon maaf di bagian area ya kemaluan ya seperti itu. Nah, wa aqallul haidi yaumun wa laila. Jadi berapa lama orang haid? Jadi yang paling sedikit nih satu hari satu malam hitungannya. Dan paling banyak wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. 15 hari. Makanya kalau sudah 15 hari itu sudah paling banyak itu sudah paling mentok tuh. Maka kalau sudah 15 hari masuk ke 16 hari masih keluar darah,
itu sudah pasti bukan haid, itu pasti istihadah, ya. Dan yang paling normalnya berapa? 6 atau 7 hari. Jadi golibuhu situn au sab'un. Nah, ini gimana taunya? Ini istiqra namanya. Istiqra itu ya hasil penelitian, hasil riset, ya, hasil riset eh di mana para ulama Syafi'iyah, ya khususnya Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, ya, dia melakukan riset terkait tentang haid ini, ya, seperti tadi, ya, paling sedikit 1 hari 1 malam dan paling banyak 15 hari. Dan umumnya adalah 6 atau 7 hari. Kalau ini 6 7 hari ini ada juga hadisnya memperkuat terkait tentang 6 atau 7 hari ini. Ya, para sahabat mengatakan kita di zamannya Nabi, ya, haidnya kurang lebih selama itu. Dan faktanya memang orang bisa beda-beda. Tapi umumnya 6 atau 7 hari. Lalu nifas, berapa lama orang nifas? Ya, wa aqallun nifas lah Allah. Ya, paling dikit orang nifas itu sebentar aja, misalnya pas saat melahirkan keluar tuh semua darah. Ya, ada orang seperti itu. Ada faktanya. Maka ketika keluar sekali darahnya sama sekali nggak ada darah lagi, berarti sudah selesai nifasnya. Dia sudah bisa mandi bersih gitu. Ya, walaupun ini jarang kita lihat faktanya, tapi ada faktanya. Dan paling banyak berapa hari? Ya, situna yauman. Jadi wa aktsaruhu situna yauman, paling lama 60 hari. Dan ini, ya, terjadi nih pada istri saya rata-rata 60 hari. Anak pertama, anak kedua 60 hari. Ya, seperti itu. Kasus haid juga sama. Pernah 9 bulan nggak keluar haidnya. Itu dulu gitu. Berarti nggak ada karena pengaruh hormon mungkin. Ya, jadi sehingga kemudian eh, memang benar-benar nggak ada telurnya. Ya, karena kalau nggak ada haid, kalau dia sehat, bukan karena penyakit, darahnya nggak keluar, berarti nggak ada telurnya berarti. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nifas itu paling banyak 60 hari. Dan umumnya buhu arba'una yauman. Ya, 40 hari. Nah, ini yang banyak orang ini, 40 hari. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman. Nah, dan paling sedikit waktu suci, ya, orang suci nih, ya, antara dua haid, haid ketemu haid lagi, itu paling sedikit itu adalah 15 hari. Jadi ini kalau yang masih muda-muda, khususnya maksudnya baru 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 menikah, ya, atau ingin yang sudah menikah juga ingin promil. Nah, ini juga hitungan ini kan yang dipakai juga di medis-medis, gitu kan, untuk menentukan waktu produktif, waktu apa, ya, pembuahan yang apa namanya, ya, subur lah namanya, ya, penerapan waktu subur. Jadi wa qalu tuhri bainal haidataini khamsata asyara yawman, 15 hari. Itu waktu suci. Jadi wala hadda di aktsarihi, tetapi, ya, tidak ada batasan paling paling banyak berapa lama dia suci. Nah, boleh dibilang kayak kasus istri saya, itu sucinya pernah tuh karena nggak haid 9 bulan, berarti sucinya 9 bulan. Nggak haid-haid tuh, antara haid ketemu haid. Kadang 4 bulan, ya. Jadi nggak ada batas maksimal. Tetapi minimalnya adalah 15 hari. Itu paling sedikit. Ya, nggak tahu kalau ada fakta yang lain, ya. Paling sedikit ya kasus, biasanya kasusnya menopause, ya. Ibu-ibu yang sudah lanjut usia, ada yang katanya haidnya eh, jadi tidak jelas hitungannya. Tetapi apakah ada nggak kasus yang misalnya eh, sucinya itu lebih sedikit dari 15 hari, misalnya 14 hari, kemudian haid lagi. Ya, kalau di di kitab ini dikatakan ya paling sedikit 15 hari. Tapi ini istiqro, ya, bukan pakai dalil, ya, Bapak Ibu, ya. Ini istiqro. Istiqro itu ya hasil riset yang dilakukan saat itu umumnya, ya. Nggak tahu kalau misalnya ada eh, ada apa namanya,
ada penemuan terbaru misalnya, ya wallahu alam ya, itu bisa menjadi masukan juga gitu. Nah, wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'atu tis'u sinin. Dan berikutnya, lalu perempuan kalau dia eh, haid tuh umur berapa paling muda ya atau paling kecil dia mulai haid? Perempuan dikatakan ya usia dia paling rendah haid itu terjadi saat umur 9 tahun ya. Ya, ini intinya semuanya ini di kitab juga dijelaskan istiqra ya. Landasannya ini istiqra, tidak pakai dalil. Apa itu yang dimaksud dengan istiqra? Ini hasil riset, yaitu berdasarkan oh, mengumpulkan seluruh kejadian-kejadian yang ada, ya, yang kemudian eh, berulang, ya, sampelnya banyak dan ditemukan seperti itu. Ya, intinya masalah ini sudah dijelaskan juga di kitab ini. Mabnanya, bangunannya, landasannya itu istiqra, ya, istiqra seperti itu. Baik. Lalu wa aqallul hamli sittatu ashhur wa aktsaruhu arba'u sinin, ya. Wa aktsaruhu arba'u sinin wa ghalibuhu tis'atu. Maaf ini kok mati-mati apa terlempar ya. Hmm, sebentar. Jaringan nih kali. Nah, wa aqallul hamli sittatu ashhur. Jadi waktu hamil paling sedikit itu adalah 6 bulan. Wa aktsaruhu arba'u sinin, dan paling lama orang hamil itu adalah yang pernah ditemukan itu 4 tahun. Konon Imam Syafi'i itu 2 tahun ya dalam kitab-kitab hikayah tentang Imam Syafi'i itu 2 tahun di dalam kandungan, ya, 2 tahun dalam kandungan. Jadi paling sedikit tuh 6 bulan, ya masuk 7 gitu misalnya, dan ada seperti itu. Paling banyak 4 tahun yang pernah ditemukan dan itu hidup, Imam Syafi'i 2 tahun, dan yang paling umum itu adalah 9 bulan ya, atau disebut dengan tis'atu ashhur. Nah, ini dari mana dalil eh, apa aqallul hamli sittatu ashhur ini? Ya, ini bisa kita lihat ayatnya paling sedikit, dan ini menunjukkan sudah sempurna tuh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah 6 bulan itu sudah sempurna, dan bahkan dia sudah eh, mampu untuk hidup, bertahan hidup di dunia kalaupun dia dia lahir gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa fisaluhu fi amain, ya. Jadi fisal itu namanya fitam ya, fitam ya, itu menyusuinya. Nah, kalau kita lihat ayat di sini ya intinya eh kalau 30 bulan itu ya, dan fisolnya saja kalau total ya, bahwa hamil dan fisol itu adalah 30 bulan, dan visolnya sendiri dalam ayat surat Luqman 14 itu menyusuinya itu adalah 2 tahun. Berarti kan kalau 2 tahun itu kan 24 bulan. Berarti sisanya 6 bulan. 6 bulan itu ya untuk hamilnya, ya kan? Maka ini dikatakan hamilnya itu 6 bulan. Makanya di situ dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Jadi hamil sama menyusuinya 30, dikatakan 30 bulan,
ya. Dalam ayat yang lain dikatakan wa fisaluhu fi amain, ya, menyusuinya 2 tahun, berarti 24 bulan, sisanya hamil gitu ya. Jadi hamil 6 bulan itu sudah angka paling Bininya nggak berani uh, telepon gua, telepon bini gua, oh ini masalah UPI. angka paling terkecil. Nah, eh, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut tentang eh, ya terkait tentang larangan-larangan bagi orang haid, nifas, ya. Apa yang mereka tidak boleh lakukan saat sedang haid ataupun nifas? Silakan kalau ada. Silakan Bapak Tapi Ibu kalau tidak semuanya. ada, Tahu tuh. kita lanjutkan. Ada Bapak Ibu semuanya. Nggak ada ya? Kita Izin lanjutkan bertanya dulu. Ustadz. Ini ada Ustaz, Oh Pak. ya, silakan. Ya, Silakan Mas. Assalamualaikum Ustadz. Terkait dengan Ya. haid tadi Ustadz yang dan Hmm. eh, haid ya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi kalau puasa itu dikodok, Hmm. sedangkan sholat tidak ya. Saya pernah mendengar satu Ya. pendapat terkait dengan mengganti sholat. Jadi misalnya Hmm. ketika waktu zuhurnya jam 12 gitu ya, tapi Hmm. wanita atau perempuan ini belum melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba jam setengah satu misalnya dia haid, dia tidak sempat Ya. lagi Ya. sholat zuhur. Kemudian Hmm. ketika Ya. sudah bersih, sudah suci, Hmm. itu dia mesti mengganti sholatnya. Nah, mengenai Betul. Ya, pendapat itu betul. bagaimana Ustadz? Terima kasih Ya, itu Ustadz. betul. Ya, ya, langsung ya Pak ya, Pak Syiful. Ya, Nah, silakan itu Ustadz. menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu menarik. Jadi, saat sudah masuk waktu, ya, sudah masuk waktu, kasusnya ini misalnya sholat zuhur, kan artinya sudah kewajiban itu eh, sudah ada gitu ya pada seorang wanita. Jadi sudah wajib untuk melaksanakan. Dan memang kita tahu sholat ini dia termasuk dalam usul itu disebut sebagai eh, kewajiban yang muasa namanya, ya. Waktu sholatnya itu ada di awal, di tengah, dan di akhir. Walaupun dikatakan khairus sholati di awali waktiha. Walaupun sebaik-baik sholat itu dilaksanakan di awal waktu. Artinya pahalanya lebih besar, lebih banyak, ya, dikerjakan di awal waktu daripada di tengah ataupun di akhir. Cuma bukan berarti eh, tercela orang melakukan di tengah ya atau di akhir. Nah, dalam kasus perempuan yang sudah masuk waktu sholat, ya, misalnya jam 12 zuhur, tetapi dia menunda untuk melaksanakan. Artinya masih wajib tuh. Lalu ternyata dia berpikir, saya nanti laksanakan di akhir waktu aja nih. Ya tahu-taunya setengah 1 atau jam 1, ya, itu haid. Nah, saat haid kan otomatis tidak bisa mengerjakan sholat tersebut. Nah, ini jadi hutang baginya. Dia harus mengkodok waktu zuhur itu saat dia suci. Nah, memang seperti itu. Ya, dia mengkodok karena pada dasarnya itu dia menjadi hutang. Nah, kenapa bisa mengkodok dan harus dikodok? Ya, karena pada saat itu dia adalah orang yang mukallaf, orang yang apa? Yang menundanya itu karena memang uzurnya syar'i dan memang boleh karena dia muasa, bukan karena orang yang jahil atau membangkang. Jadi kalau misalnya orang yang dahulu jahil tidak paham Islam, ya, lalu atau dia membangkang gitu kan, nah tidak ada gunanya mengkodok bagi orang seperti itu, ya. Dia cukup bertobat, ya, karena mereka melakukan dosa gitu, cukup tobat, tidak perlu mengkodok. Tapi karena orang yang karena uzur syar'i, ya, uzur syar'i kayak kasus tadi, dan memang kan boleh dia menunda sholatnya gitu kan, dalam konteks bahwa sholat itu kan muasa. Nah, yang seperti ini dia harus mengkodok, ya. Karena pertama, dia bukan meninggalkan sholat itu karena jahil. Yang kedua, dia bukan meninggalkan sholat itu karena inat, membangkang. Gitu. Ya, kalau orang jahil ya tidak ada ketentuan bagi dia, ya. Wong dia nggak tahu, ibaratnya, ya kan? Dia nggak tahu, ya, ya udah, itu berdosa juga. Tapi berdosa karena kejahilan. Beda dengan al-inat, berdosa karena membangkang.
sama-sama berdosa meninggalkan kewajiban, tapi satu karena jahil, yang satu karena inat. Itu beda-beda konsekuensinya gitu ya. Jadi mereka tidak ada uh, untuk mengkodok, tidak ada kesempatan untuk mengkodok orang-orang kayak seperti itu. Makanya sering ada yang bertanya, dulu kan saya masih belum paham, belum hijrah, apakah saya mengkodok sholat yang enggak usah dikodok, cukup bertobat. Karena dia waktu itu masih jahil atau dulu masih membangkang balelo lah orang bilang gitu kan. Tahu sholat wajib tapi ya membangkang, ya udah cukup bertobat, nggak usah digodok gitu. Nah, adapun kasus yang karena dia bukan jahil, bukan inat, orang taat, tapi dia misalnya menunda itu karena terlalu capek banget, pengen tidur dulu, ya, atau karena terjebak macet sehingga dia berpikir nanti saya kodok di apa sholatnya di sana gitu kan masih waktunya cukup. Tahu-tahunya di pertengahan jalan, ya, dia haid gitu kan. Ya, dia tertidur, bangun, haid misalnya, dan seterusnya bisa sebabnya. Nah, ini dia mengkodok. Berdasarkan hadis apa? Manfaata an solatin, ya, falyusalliha idza zakaraha. Jadi barang siapa yang terlewat dari solatnya, ya, apalagi terlewatnya nggak uzur syar'i misalnya, dalam hadis yang lain dikatakan manama an solatin, siapa yang tertidur dari solatnya, gitu kan, maka dia solat kapan dia ingat. Ya, kalau misalnya dia tertidur, lalu misalnya tertidurnya bablas sampai ke waktu berikutnya, misalnya tidur zuhur, yang capek banget gitu, tidur, ya, bablas sampai asar. Nah, bukan karena memang membangkang ya, tertidur. Nah, orang ini dia tetap kodok sholatnya, ya, dia tetap kodok sholatnya setelah dia mengerjakan asar. Nah, kalau dalam konteks seperti itu boleh dia mengkodok sholatnya asar dulu baru zuhur. Jadi dalam konteks kodok itu tidak harus berurutan zuhur kemudian asar, tidak ya. Karena yang namanya juga kodok. Kodok itu adalah mengganti sholat di waktu lain yang berbeda. Jadi beda dengan orang jamak, sholat jamak ya itu harus berurut tuh kalau jamak itu. Atau kosor ya. Harus zuhur dulu, mau dia jamak takhir misalnya, tetap zuhur dulu baru asar ya. Seperti itu. Nah, eh, itu ya kira-kira ya Bapak Ibu sekalian untuk kasus orang yang mengkodok itu sholat ada dalilnya tadi ya manama an sholatin tadi dan manfaat an sholatin. Nah, itu semua karena dia meninggalkan karena ya, taat, bukan balelo, bukan membangkang dan bukan karena jahil. Jadi dia mengkodok. Tapi kalau orang balelo ya membangkang, bahasanya saya dulu ya tahu itu wajib tapi enggan aja gitu kan mengerjakan wajib-wajib dan seterusnya, atau karena jahil ya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mengqadha, dan Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa usaha, ya, cukup mereka bertaubat. Ya, kalau kasus yang tadi yang karena tidak sengaja tadi atau ya kecapean atau apa tadi yang memang itu bukan membangkang, bukan jahil, dia tidak perlu bertobat, cuma tetap mengganti. Nah, demikian juga eh, kasusnya mungkin banyak terjadi pada orang ya. Misalnya mungkin bangun subuh kesiangan. Ya, subuh itu kan waktunya kapan? Ya, dari namanya itu fajar sodik. Ya, ada namanya fajar kazib ya. Fajar bohongan kazib itu. Tapi maksudnya fajar kazib itu ya nampak terang tapi sebenarnya itu bukan masuk subuh. Ya, bukan menunjukkan waktu masuk subuh. Makanya ada fajar kazib, ada fajar sodik namanya. Fajar sodik itu yang benar-benar waktu subuh telah masuk. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian ya idza sami'a nidaa ibni apa ibni ummi maktum falyusalli as-subha ya atau kamakal. Jadi kalau mendengar azannya ibni ummi maktum maka sholatlah kalian ya sholat subuh ya. Tapi kalau itu maksudnya fajar sodik ya. Tapi kalau mendengar azannya Bilal ya, kalau nggak salah nanti cari-cari ya, agak lupa redaksinya. Azannya Bilal itu artinya fajar kadzib ya, fajar kadzib. Jadi hadis tersebut sebenarnya menjelaskan bahwa memang Nabi ya memiliki muazin yang sudah ditugaskan ya, dan itu berbeda antara orang yang azan fajar kazib dan fajar sodik. Jadi fajar kazib itu ada azan memang dulu azannya 2 kali
ya. Dalam hadis dikatakan azannya 2 kali subuh, ya. Mungkin kalau sekarang diamalkan di Madinah ya, ya. Jadi kalau orang salah-salah itu bisa sholat subuh duluan tuh, dikira sholat subuh, ya kan? Kalau salah ngira itu bisa sholat subuh duluan, belum masuk waktunya, gitu kan? Nah, mungkin ada yang kejadian itu, jadi harus berhati-hati. Nah, itu azan pertama itu uh, untuk intibah aja, supaya orang bersiap-siap, bangun, ya, sebentar lagi mau subuh, gitu, ya, siap-siap, gitu. Nah, pas azan berikutnya, nah itu sudah masuk waktu subuh, kan begitu. Nah, ini luar biasa ya. Itu untuk subuh doang tuh azannya 2 kali, karena memang saat-saat subuh itu benar-benar tidur itu nyaman banget, tuh enak banget. Ya, saya rasa semua merasakan itu. Ya, sudah mau masuk subuh itu benar-benar tidurnya pules banget. Makanya ya lihikmati ini ya, satu hikmah tadi ya, lihikmatin gitu. Syuri'a al-adzanan ya fi subhi. Para ulama, para fuqaha mengatakan ya karena hikmah, satu hikmah ya, hikmah tadi khususnya ya, maka disyariatkan azan itu 2 kali di waktu subuh, tetapi tidak pada waktu yang lain, gitu ya. Lihikmatin katanya. Nah, adapun azan 2 kali untuk waktu Jumat, ya ini istihadnya fuqaha aja, ya istihadnya para fuqaha, ya karena apa? Ya karena mereka merasa bahwa memang perlu juga intibah ya untuk kasus sholat Jumat, ya karena bisa jadi banyak orang-orang yang masih ya sibuk berdagang, jualan dan seterusnya, sehingga mereka tidak bersiap untuk melakukan sholat sholat Jumat, dan juga alasan yang lain yang disebutkan oleh para fuqaha. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, uh, kasus orang subuh nih ya, kita kembali. Orang subuh itu kan biasanya pules ya, apalagi kalau lagi capek banget gitu ya, yang malamnya mungkin uh, begadang karena urusan yang memang syar'i misalnya gitu ya. Eh, dia tidak nyenyak tidurnya atau apa dan seterusnya ya, atau sebab apapun lah itu, kemudian dia terlewat subuh itu tadi, fajar sodik sampai syuruk, itu waktu subuh tuh. Ketika syuruk, orang nggak bisa sholat waktu syuruk, pas matahari itu muncul itu nggak bisa, tunggu beberapa menit, ya kan? Maka kalau ada orang yang mau sholat syuruk, jangan pas terbit matahari, tunggulah beberapa menit, 10 menit, gitu kan? Karena memang termasuk 3 waktu yang diharamkan untuk sholat, salah satunya adalah saat muncul matahari, terbit matahari, dan saat matahari berada di atas kepala kita, tepat di atas kepala kita, dan yang ketiga adalah ya saat terbenam pas matahari, itu tidak bisa. Ya, ditambah 2 waktu lagi yang tidak boleh sholat itu adalah ya ba'da subhi dan uh, ba'dal asri, ya ba'da subuh dan ba'da sholat asar, ya kecuali sholat tertentu, ya sholat yang maksudnya nggak kaitannya dengan waktu gitu kan, nah itu boleh. Nah, jadi orang itu bangun tiba-tiba sudah syuruk. Nah, bukan disengaja, bukan disengaja, dia sholat, dia bangunnya setelah terbit matahari gitu. Nah, ini sudah waktu duha gitu, waktu duha. Apa yang dia lakukan? Apa niatnya tetap sholat subuh di situ adaan, ya? Atau kodok? Niatnya kodok. Jadi bukan adaan. Jadi kalau misalnya niatnya yang pakai dilafazkan ya, nawaitu, maaf, usolli, ya, fardas subahi, fardah as-subahi, ini. Kalau imam, dia sebutkan imam, mau sholat sendiri atau sebagai imam, dia sebutkan imaman. Tapi kalau, maaf, kalau imam sholat sendiri tidak perlu disebutkan imam, ya, fardha lillahi ta'ala, ya. Kalau dia makmum, disebutkan dia sebagai makmuman. Ya, kalau imam tidak perlu sholat sendiri atau dia sebagai imam sholat jamaah tidak perlu sebutkan. Ini menurutnya menurut para ulama Syafi'iyah. Tapi kalau sebagai makmum harus disebutkan, karena kalau imam ya, wong dia jadi imam gitu kan, mau sholat sendiri atau sebagai imam ya, tetap dia dapat tidak perlu
menyebutkan karena dia sebagai ya makmum berarti sendiri, ya maaf, orang sholat sendiri berarti sendiri. Sebagai imam tetap aja dia adalah orang yang diikuti oleh makmum, ya gitu kan. Maka yang makmumnya aja yang perlu menyebutkan sebagai makmuman, ya lillahi ta'ala. Mau tambah mustaqbilal kiblati, mau tambah rakaataini itu ya silakan. Intinya di madzhab Syafi'i pun juga talafus bin niyah ini sebenarnya tidak wajib juga dilafazkan. Cuma mereka sunnah muakkadah, ya disunahkan banget, ya. Artinya mereka juga paham bahwa orang yang tidak melafazkan niat dengan usolli atau nawaitu pada kasus wudhu dan macam-macam itu tetap sah kok amalannya gitu kan. Nah, jadi intinya niat itu fil qalbi, semua para fuqaha mengatakan fil qalb, ya. Cuma di madzhab Syafi'iyah mereka punya penekanan agar niatnya sebaiknya ya dilafazkan, ya. Jadi itu penekanan aja, ya. Nah, ketika dia meniatkan maka bukan adaan tetapi kodoan, mengkodok karena ya dia sholat bukan pada waktunya. Karena waktu sholat subuh itu fajar sodik ya sampai syuruk. Sudah syuruk berarti sudah bukan waktunya subuh. Itu waktunya sholat duha. Sampai kapan duha itu? Sampai sebelum masuk zuhur. Itu waktu duha. Nanti akan kita bahas lengkap sholat di bab sholat. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga mau jelaskan kasusnya ini. Biasanya kasus orang melahirkan ini, ya. Kasus orang melahirkan biasanya kalau melahirkan di rumah sakit, ya biasanya itu kan ada tes apa namanya itu? Tes apa? Tester apa? Kateter ya, kateter ya, kateter. Nah, kateter itu kan dipasang, mohon maaf ya, dipasangkan di kemaluan wanita karena mau persiapan melahirkan itu kan sebentar, sinyal kali ya, maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, suara saya jelas ya? Terdengar jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Nah, ini saya mau ngasih contoh kasus ya. Kasus perempuan, kasus wanita, ini mau melahirkan. Biasanya dengan model sekarang orang melahirkan, dia datang ke rumah sakit, itu kan biasanya kalau katakan dia mau melahirkan ya, terutama kasusnya ini sesar ya. Saya nggak tahu kalau kasusnya normal seperti apa. Tapi saya cerita yang saya rasakan ya, yang saya alami lah gitu kan. Eh, Istri saya lah gitu maksudnya. Nah, itu kasusnya ya. Orang ketika mau melahirkan biasanya itu kan pakai kateter ya, atau mungkin orang sakit tertentu pun juga kan pakai kateter. Jadi kateter itu kan dimasukkan di kemaluan wanita yang itu dari kemaluan itu sampai penampungnya itu kan urin semua tuh, supaya dia nggak bolak-balik kamar mandi. Jadi dipasangkan itu. Nah, selama padahal itu kan belum keluar air apa namanya, belum keluar eh, air ketuban ya, belum keluar air ketuban, belum atau apalagi darah nifas ya, belum belum ada kan gitu kan. Beda kalau sudah melahirkan ya, belum keluar. Nah, apakah orang seperti ini sholat atau tidak? Ah, ini pertanyaan ya. Dia sholat atau tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang ini enggak? Saya ngasih challenge saya gitu. Kalau dari yang sudah kita pelajari, menurut Bapak Ibu gimana? Kan kita sudah pelajari kan tentang bab toharo, bab tentang najis kemarin sudah kita bahas. Ya, ada yang mau jawab? Silakan kalau ada yang mau jawab. Apakah Udah orang pasti seperti ini sholat, Ustaz. sholat atau tidak? Ada yang jawab sholat, Ustaz. Jadi najisnya itu kencingnya itu dari kemaluan kan pakai kateter ya. Kateter kan selangnya itu sampai penampung itu najis semua tuh. Seperti itu. Ya. Apakah dia tetap sholat atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Nah, ya.
Ini satu fakta yang membutuhkan ketetapan hukum, ya. Jadi dalam konteks yang seperti ini, ya, saya punya pandangan fikih, ya. Ini enggak di kitab-kitab fikih, gitu kan, fakta ini, karena ini termasuk persoalan modern. Jadi dalam konteks yang seperti itu, saya berpandangan bahwa, ya, ini adalah najis kalau terus keluar. Orang kan sholat harus bersih dari najis, tidak boleh dalam kondisi hadas, kan harus dikeluarkan. Nah, kalau orang kena penyakit yang apa itu namanya itu, yang sedikit-sedikit pipis dan seterusnya, ya, yang sedikit pipis, itu kalau berdasarkan hadis, ya, beser ya namanya penyakitnya, penyakit beser. Kalau berdasarkan hadis, dia tetap sholat kasusnya. Tetapi orang penyakit beser itu, dia dibersihkan kan, dia udah bersihin nih, tetap harus dibersihkan saat mau sholat, ya. Tetapi pas habis dibersihkan, ya, ada rasa kayak sedikit mau keluar gitu kan. Kalau dibersihkan lagi nggak selesai dia membersihkan najis, maka ini dimaafkan karena najisnya sedikit juga, yasir namanya, ya. Itu yang kita jelaskan kemarin, dimaafkan untuk, ya, an-najis al-yasir, yang kecil, yang sedikit. Tetapi tetap ketika orang itu kena penyakit beser sekalipun, dia mau sholat lagi untuk sholat yang berikutnya, tetap harus dia bersihkan lagi. Artinya eh, apa? Cawat, maaf, celana dalamnya, ya, apalagi pakaiannya itu harus tetap dibersihkan saat mau sholat, gitu. Nah, ini faktanya gitu ya. Gitu. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan kasus orang yang dipasangkan kateter tadi. Dia najis banyak, walaupun pakai selang itu, tapi terus keluar terus seperti tadi, ya. Itu kasusnya akan berbeda kalau misalnya kencingnya itu masih dalam perut. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi ini masalahnya sudah keluar, dikeluarkan dalam tampungan tadi. Nah, pada saat itu, ya, dia kena najis dan tidak bisa dikeluarkan, dan kalau dalam kondisi itu tidak mungkin untuk sholat. Sehingga, ya, saya punya kesimpulan bahwa orang tersebut dia dalam kondisi tidak boleh melakukan sholat, ya, karena dalam kondisi kena najis yang tidak bisa dihilangkan, ya kan. Eh, dan itu sangat menyulitkan, gitu kan, ya, apalagi kalau tiap kali sholat dibuka dan seterusnya, gitu kan, ya. Oleh karenanya dia nanti dikodok sholatnya, dikodok, ya, dalam kondisi ini dikodok sholat. Jadi dia boleh tidak sholat, tetapi nanti sholatnya dikodok saat kemudian dalam kondisi boleh dia sholat, tidak nifas, ya, tidak haid lagi, ya, apa, tidak nifas, ya, setelah melahirkan sudah tidak nifas, dia kodok tuh sholat yang dia tinggalkan tadi. Sampai di sini jelas ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jelas ya. Jadi dalam kondisi tadi dia boleh tinggalkan sholatnya, ya, dengan ketentuan, tapi dia harus kodok. Bukan berarti seperti orang haid yang dia tidak sholat dan tidak perlu kodok. Nah, ini dia harus kodok sholat yang dia tinggalkan tadi, ya, karena tidak mungkin dia melaksanakan sholat dalam kondisi, ya, penuh najis, karena itu syarat sahnya sholat, ya, seperti itu tadi. Berarti, ya, karena sementara najisnya ini dalam kendalinya manusia, tetapi cuma kan, ya, sangat sulit, ya, bagi dia melakukannya, maka dalam kondisi seperti itu dia bisa tinggalkan karena alasan najis tadi yang susah untuk dihilangkan, ya, tetapi dia akan kodok sholatnya saat dia kemudian normal kembali. Ini pendapat yang saya pegang dalam konteks seperti ini. Ini termasuk persoalan modern, ya, Bapak Ibu sekalian, dan ini penting menurut saya, banyak terjadi pada kita, gitu ya. Jadi saya punya pandangan seperti tadi. Nah, lalu gimana kalau kondisinya misalnya, Masya Allah, ya, ya, Masya Allah nih, kalau Allah wafatkan dalam kondisi, ya, dalam kondisi kita tadi meninggalkan tadi sholat dengan kondisi tadi, ya. Nah, inilah berlaku hadis, ya, man mata, ya, fa'alaihi
kalau dalam kasus itu siam, ya, man mata, ya, wa alaihi siam, ya, shoma anhu waliyuhu. Nah, kalau dalam kasus itu kan hadisnya puasa, hadis Bukhari. Barang siapa yang meninggal sementara dia punya kewajiban puasa, dia tidak puasa karena alasan memang tidak bisa puasa karena sakit misalnya. Nah, demikian juga kasusnya bisa sholat kayak tadi, dia punya hutang sholat, maka shoma anhu waliyuhu, ya, maka ahli warisnya, keluarganya boleh, ya, mengkodok sholat untuknya, termasuk juga mengkodok puasa untuknya, dan termasuk juga mengkodok mengkodok sholat untuk orang tadi yang memang punya hutang puasa atau punya hutang sholat. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya dia wafat dalam kondisi tadi, semoga Allah mengampuninya, dan artinya dia punya hutang, maka hutang itu harus dibayar oleh ahli warisnya, ya, puasanya, sholatnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa Baik, Ustaz, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? ada Ustaz di kolom komentar, ada 3. Pertanyaannya, Mm. coba sholat. Apa ini? Apa saat jika dipasang katil selama 2 hari, jadi apakah kita harus tetap kodok sebanyak 2 hari itu? Iya. Kalau pasang katil 2 hari, ya kita kodok selama 2 hari tadi. Lalu caranya gimana mengkodok? Ya, saat kita sudah sehat bisa kita kodok sekaligus, ya, atau bisa kita kodok misalnya setelah sholat subuh kita tinggalkan, berarti kita sholat subuh hari itu yang adaan, ya, yang adaan mengerjakan untuk hari itu, lalu kemudian kita sholat subuh lagi 2 kali untuk mengkodok yang 2 hari tadi kan, berarti 2 subuh kan yang kita tinggalkan. Lalu masuk zuhur, kita kodok lagi, zuhur kita sholat dulu yang biasa, adaan, lalu kemudian kita mengkodok 2 kali sholat zuhur lagi untuk kodokan yang 2 hari kita tinggalkan. Begitu dan seterusnya, ya. Atau kalau mau sekaligus juga nggak apa-apa, tidak harus menunggu zuhur, asar, ya, bisa. Tapi kalau kita pakai cara tadi itu lebih mudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Kalau ada yang lain silakan ditanyakan. Ini ada Ustaz di atasnya ada Pak Dimas, Pak Iwan, dan Ibu Yeti. Masih ada lagi nggak yang di chat? Masih Ustaz, atasnya Ustaz. Nggak ada ya? Di atas Ustaz. Oke, saya rasa nggak ada. Halo Ustaz. Ada Pak Ustadz tuh ada 3 pertanyaan lagi. Ada 3 lagi Ustaz di kolom chat. Di Ustaz nggak ada. Iya. Tunggu sebelumnya ya. Iya, sebelum. Sebentar. Oke. Ini banyak ya pertanyaan ternyata ya. Iya, Ustaz. Baik. Saya lihat dulu. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, kalau kita haid boleh nggak tetap ikut kajian? Terus kalau flek coklat apa sudah bisa dibilang haid dan udah nggak boleh sholat? Baik. Kalau haid ya, ini haid beneran, tidak masalah kita ikut pengajian. Yang dibahas para ulama itu adalah ikut pengajian kan umumnya di masjid. Apakah boleh ikut pengajiannya di dalam masjid? Memang ada khilaf para ulama, namanya al-maksu fil masjid. Al-maksu itu adalah berdiam diri dalam masjid, boleh nggak? Ya, sebagian para ulama mengatakan terlarang, tetapi mayoritas mereka boleh, ya, di masjid, tetapi dengan syarat kita memastikan bahwa ketika kita berdiam di masjid tidak lama-lama dan tidak mencemari masjid, ya. Jadi itu boleh. Lalu kasusnya bagaimana dengan kasus dalam Al-Qur'an itu ila abiris sabil, ya, tentang kasus junub. Nah, itu kan kasusnya junub. Ya, itu kasusnya junub
yang dia boleh masuk masjid tetapi hanya sekedar lewat. Kalau misalnya dia pengen ke kamar mandi yang memang harus melewati masjid, ya. Artinya toh di situ juga pada dasarnya ya eh, boleh masuk masjid. Jadi tidak terlarang mutlak gitu loh. Ya, bagi orang junub ya boleh masuk masjid, tidak terlarang mutlak. Kalau memang terlarang mutlak kan harusnya tidak boleh walaupun hanya sekedar lewat gitu kan. Tunggu ya, saya lihat dalam surat An-Nisa itu ya bisa dicek ya Bapak Ibu sekalian ayat 43 ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an bukan yang itu. Tunggu. Nah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi eh kecuali hanya sekedar ya. Jadi jangan mendekati masjid, maksudnya jangan masuk masjid. Jadi wala taqrabus salata itu dipahami oleh mereka kan jangan itu kan wahai orang-orang beriman jangan mendekati sholat. Sebenarnya mendekati sholat itu maksudnya adalah makan as-sholat, tempat sholat. Ya, jadi jangan jangan mendekati tempat sholat sementara kalian mabuk. Ya, bahkan juga larangan ini berlaku jangan sholat sedang kalian mabuk. Jadi termasuk juga jangan sholat sedang kalian junub dan juga jangan dekati tempat sholat yaitu masjid ya sedang kalian junub itu maknanya dipahami seperti itu ya. Nah, tetapi di situ ada pengecualian mustasnayat namanya illa abiri sabil kecuali orang yang mencari jalan artinya memang sekedar ingin lewat ya artinya itu tidak lama dan ini menunjukkan bahwa larangan ini tidak mutlak ya. Larangan ini tidak mutlak dan di sini tidak ada lafaz namanya itu lafaz apa ya? Apa kalau dalam bahasa Arab itu namanya saya lupa ya. Dalam balago itu eh, lafaz hasr namanya, pembatasan. Nggak ada lafaz hasr di situ. Ya, hanya kasus misalnya junub saja, artinya ini tidak dibatasi hanya junub, berlaku juga untuk kasus-kasus yang lain termasuk haid. Nah, itu bisa kita lihat tidak lafaz hasr itu biasanya kalau ada istisna illa di sini di awalnya itu ada huruf nafi, misalnya ya innama atau kalau itu lafaz hasr innama atau ada huruf nafi di awal kemudian ada mustasna ya istisna misalnya ma kemudian ada illa. Nah, ini enggak ada. Sehingga kemudian kasusnya ini dia tidak dibatasi hanya dalam kasus junub, bisa juga dalam kasus haid. Itu satu ya. Jadi, hukum ini berlaku untuk kasus-kasus selain junub, misalnya haid. Jadi, pertama maksudnya tidak ada larangan mutlak untuk untuk di masjid gitu ya, untuk ke masjid. Tapi makanya dalam kasus orang pengajian itu boleh selama tidak lama-lama, ya sejam 2 jam itu kan gak lama sebenarnya, ya kan? Bukan orang yang itikaf di masjid yang lama-lama, itu lama. Jadi kalau hanya pengajian boleh kata para ulama, para fuqaha, ya. Apalagi sebenarnya larangan tersebut substansinya itu adalah dikhawatirkan itu bisa mencemari masjid. Jadi kalau misalnya dengan teknologi hari ini yang seperti ada pembalut yang lebih canggih bisa nampung ya darah biar nggak merembes. Kalau dulu kan wanita-wanita dahulu itu kan pakai kain, ya pakai kain. Ya mohon maaf, softteknya itu pakai kain bersih. Sebagai pembalutnya itu pakai itu kain. Cuma kan itu beda tentunya ya dengan kasus sekarang softtek yang sekarang mungkin dia lebih bisa menjaga kan begitu ya. Ya sehingga ketika ada jaminan seperti itu dia boleh ya al-maqsu fil masjid tapi jangan lama-lama. Tinggal di masjid dengar pengajian tadi jangan lama-lama. Ya, apalagi kalau dia cuma tinggal di emperan. Emperan kan bukan masuk dalam masjid. Ini batasan
hadul masjid namanya. Ya, batasan masjid itu apa sih? Kalau saya sendiri ya menganggap emperan bukan masjid, gitu ya. Karena yang namanya masjid itu bangunan utamanya itu, ya, yang memang eh, itu sebagai masjid. Kalau emperannya tidak termasuk. Sehingga kemudian larangan masjidnya itu hanya berlaku pada bangunan utamanya, tidak masuk pada emperan, ya. Nah, ini juga perlu dipertegas juga, ya, seperti apa. Tapi yang pasti yang namanya emperan yaitu bukan masjid, ya. Nah, jadi boleh maksu tinggal di masjid dalam konteks belajar taklim, itu nggak ada masalah. Dan ternyata memang ada dalil-dalil lain sih yang memperkuat hal ini, sehingga memang tidak kita pungkiri ada khilaf, tetapi pendapat, ya, yang cukup kuat menurut saya adalah tetap dibolehkan, ya, dengan catatan tadi. Lalu kemudian kalau flek coklat itu apakah sudah bisa dibilang haid dan udah nggak boleh sholat? Kalau memang flek coklat itu adalah darah yang sudah menggumpal, walaupun secara sifat tidak persis sama dengan sifat darah haid yang tadi agak hitam panas tadi, kalau itu kan benar-benar darah, ya. Nah, flek itu kalau memang adalah darah yang menggumpal tadi, sudah jadi flek namanya, berarti kecil sedikit banyaknya, berarti tetap disebut sebagai darah haid. Oleh karenanya, ya flek pun kalau memang terdapat dan itu menunjukkan bahwa mukaddimahnya haid, ya tetap dibilang haid, maka ya dia sudah tidak boleh sholat, ya, dan dia dihukumi sudah haid, ya, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, jika kaum Hawa sudah merasa selesai haidnya, kemudian mengerjakan sholat, lalu tidak lama kemudian ternyata masih ada sisa haid, bagaimana hukumnya Ustadz untuk sholat yang dilakukan? Baik, sholat yang dilakukan tetap sah, ya, dan sehingga hari itu tetap dianggap dia sholat, tidak perlu dikodok, ya, tidak perlu dikodok. Walaupun sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, memang ini terjadi, ya, terjadi pada sebagian perempuan, dan terjadi bahkan pada istri saya juga terjadi, ya. Supaya maksudnya saya ceritakan ini benar-benar kasusnya ada gitu, ya. Kasusnya terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah pelajari bahwa normalnya orang haid itu adalah 6 atau 7 hari, ya, 6 atau 7 hari, ya, dan paling sedikit 1 hari 1 malam, dan paling banyak 15 hari. Jadi sebenarnya rentang haid itu, orang haid itu sebenarnya adalah 15 hari. Ya, 15 hari. Jadi sebenarnya masing-masing orang punya kondisi masing-masing. Kalau orang yang rutin dia haidnya teratur 7 hari, 6 hari, maka dia menggunakan hukum tadi. Hukum umum yang memang orang haid adalah umumnya 6 atau 7 hari. Maka ketika misalnya ada satu kondisi dia misalnya di hari ke-7, ya, atau hari ke-8 dia merasa sudah nggak ada haid gitu kan, sudah berhenti karena memang normalnya selama ini dia adalah 6-7 hari gitu kan, dia langsung mandi suci, ya, dia sholat, sah sholatnya, nggak ada masalah. Misalnya hari ke-8 aman, hari ke-9 aman, tahu-taunya hari ke-10 muncul tuh haid, ada haid, ya. Nah, ini orang sholat ini sah sholatnya dan tidak perlu dikodok, ya, tidak perlu dikodok tuh 2 hari itu yang dia sudah lakukan hari itu sah, gitu. Nah, maka kalau dia kemudian masih haid di hari, entah hari ke-10 atau hari ke-11, memang orang ini masih dianggap sebagai darah haid, karena maksimal itu haid itu adalah 15 hari, ya, berdasarkan istiqra, dan ya secara ilmiahnya masalah telur itu seperti itu, ya. Dia ini dikatakan sebagai tetap darah haid gitu, dan apa yang dikerjakan tadi itu sah, ya, sholatnya. Nah, gimana kalau misalnya orang tersebut sudah dikenal dan dia sudah memahami dirinya, saya selama ini haid benar-benar tidak tidak apa ya, tidak apa berantakan waktunya, maksudnya bisa lebih lama gitu kan. Lompat-lompat misalnya 2 hari haid, lompat lagi kosong 1 hari, ya. Eh, 3 hari haid, 5 hari haid, ya, lompat 2 hari bersih,
kemudian di hari yang hari berikutnya setelah 2 hari bersih, hari berikutnya baru haid lagi gitu. Nah, kalau dia merasa benar-benar ya seperti ini, ya kondisinya seperti ini, maka boleh baginya dia sampai benar-benar 15 hari dia tidak sholat. Kalau memang dia adalah orang dengan kondisi yang memang rutin seperti itu. Ya, dia boleh tidak sholat walaupun ada hari yang 2 hari tadi itu suci gitu, dia tidak sholat di situ sampai 15 hari baru nanti di 16 harinya baru dia sholat. Ya, itu boleh dia meninggalkan sholat. Tetapi kalau misalnya dia merasakan normal orang haid itu 6-7 hari, ya. Lalu ternyata hari berikut hari ke-8 dia merasa suci. Sudah nggak keluar kok hari ini, ya. Lalu dia mandi mandi bersih, ya. Hari ke-8 dia rasa yang nggak keluar, dia berpikir bahwa suci gitu kan. Nah, makanya boleh di 2 hari itu dia mandi, sholat seperti biasa, lalu kalau keluar lagi, ya, di hari berikutnya berarti dia nggak usah sholat, ya. Nah, itu boleh. Jadi dalam kondisi orang yang eh, apa, yang seperti ini, haidnya tidak beraturan seperti ini, dia boleh pilihannya, dia boleh selama 15 hari itu dia tidak sholat, walaupun tadi ada yang sucinya di hari-hari tadi itu, karena dianggap itu sebagai hari-hari dia haid. Oke ya, dia boleh tidak sholat, tapi kalaupun misalnya dia juga memilih di hari pas hari ke-8 dia suci, hari ke-9 kan suci itu tadi lompat-lompat gitu kan, ya dia memilih sholat juga tidak masalah. Artinya gini, ya ini kasusnya mirip kayak kasus orang gila ya. Orang gila itu dihukumi tidak wajib sholat. Tapi gila itu macam-macam. Ada gila sepanjang waktu, gila sepenuh hati. Tapi ada orang gilanya datang-datang, ya. Misalnya gilanya datang-datang tuh. Orang gilanya datang-datang, ya. Para ulama berpandangan bahwa para fuqaha ya, orang yang gilanya tidak sepanjang waktu, misalnya waktu zuhur dia sehat gitu kan, dia harus sholat tuh saat dia sadar itu nggak gila, dia sholat, wajib sholat, ya. Tapi saat dia gila nggak wajib sholat. Dari saat dia sadar dia wajib sholat. Nah dari situlah kemudian maka dalam kasus haid pun juga sama, ya, yang terutama yang tidak teratur seperti tadi, ya. Tapi kalau misalnya jadi yang dimaksud itu dia suci boleh sholat itu kalau misalnya 1 hari itu ya 5 waktu sholat, ya benar-benar nggak keluar tuh haid itu, lompat nanti di hari berikutnya atau 2 hari berikutnya baru haid, berarti kan ya ada 1 hari ada 2 hari yang dia suci, di situ dia boleh sholat, tapi catatannya harus lebih dari 6 atau 7 hari gitu. Jadi dalam kondisi seperti itu dia boleh sholat atau meninggalkan sepenuhnya juga tidak ada masalah ya selama 15 hari, ya. Karena pada dasarnya secara istiqra itu masih dianggap sebagai ayyamul haid, ya, waktu-waktu haid, terutama eh, setelah diketahui baunya benar darah haid dan warnanya benar-benar darah haid, ya rasanya itu masih panas-panas tadi, ya, dan memang itu haid gitu loh, berarti 15 hari itu dia haid walaupun ada yang lompat-lompat tadi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Semoga jelas. Lalu yang berikutnya pertanyaan, jika sedang haid apakah masih diperbolehkan untuk masuk ke masjid dan membaca Al-Qur'an di HP yang tidak memegang Al-Qur'an langsung? Jadi orang yang sedang haid, ya, tadi masuk masjid boleh nggak? Tadi sudah saya jawab, ya. Pertanyaan berikut yang belum terjawab adalah membaca Al-Quran di handphone, ya, yang tidak memegang Al-Quran langsung. Baik, Al-Quran di handphone ketika dibaca, yang muncul itu ayatnya sama dihukumi dengan Al-Quran di mushaf yang ditulis di atas kertas. Sehingga tidak boleh dipegang secara langsung dengan tangan kita, ya, tidak boleh dipegang secara langsung dengan tangan kita, pegang handphonenya yang ada ayatnya.
pegang bagian handphone yang tidak ada ayatnya. Sebagaimana mushaf juga sama. Mushaf itu kan biasanya ada yang, kalau model sekarang kan ada yang terjemahnya itu ya. Jadi kalau kita megang mushaf yang tidak di atas ayatnya, yang tidak dalam kotak yang tulisan ayatnya, pegang artinya itu boleh. Tapi kalau kita letakkan tangan kita bersentuhan langsung di atas ayat, di kotak ayatnya itu, ya itu nggak boleh, haram hukumnya, ya, karena tidak boleh kita uh, memegang Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Jadi dalam ayat dikatakan tidak boleh memegangnya kecuali dalam kondisi yang disucikan, walaupun memang ada perbedaan pendapat para ulama di situ, ya. Mutahharun itu adalah malaikat, tetapi konteksnya itu menjadi dalil banyak para fuqaha bahwa orang yang tidak suci, ya, artinya junub, haid, ya, dan semisalnya itu tidak boleh memegang mushaf, menyentuhnya. Kata al-masu itu berarti menyentuhnya secara langsung dari kulit. Oleh karenanya ada yang berpandangan, ya, para fuqaha yang berpandangan bahwa untuk kasus-kasus orang yang ingin pegang Al-Qur'an, mushaf, ya, dengan uh, ada sarung tangan, tidak berarti tidak menyentuh langsung dengan kulit kan, nah itu boleh. Atau memegang bukan di atas ayatnya, di terjemahannya boleh, gitu kan. Lalu pertanyaannya, apakah ada larangan membaca Al-Quran saat sedang haid? Ya, membacanya bukan memegangnya. Ya, kalau memegangnya tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau membacanya gimana? Nah, para ulama memang ada perbedaan pendapat, tetapi mayoritas mereka membolehkan. Ya, nggak ada masalah membaca Al-Quran, sebagaimana mendengar Al-Quran saat sedang haid. Ya, toh apa namanya? Tidak ada larangan yang sharih kok. Yang ada itu hanya menyentuh Al-Quran, tapi membacanya tidak ada larangannya, gitu kan? Jadi boleh, apalagi kalau kita lihat kasus saudari-saudari kita yang hafizul Quran, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, orang yang hafizul Al-Quran, mereka maaf ya, bentar. Suara saya nggak jelas. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu sekalian, untuk kasus saudari-saudara kita yang hafizul Quran, ya, menghafal Al-Quran, ketika mereka itu lepas, tidak murojaah, tidak mengulang hafalan Qurannya, ya, karena alasan haid misalnya, ya, maka bisa dipastikan mereka akan sangat kesulitan untuk mempertahankan hafalannya. Karena Al-Quran itu, apalagi hafalan sudah makin banyak, itu intensitas pengulangan itu harus, ya, kalau misalnya dia hafalnya 30 juz, berarti sehari itu harus 5 juz. Karena kalau nggak diulang, itu akan hilang. Jadi mereka harus hatam tuh, seminggu, 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 itu harus hatam. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Karena kita sudah jam 9 lewat, jadi cukuplah saya rasa ya. Insya Allah. Baik. Ya, saya kembalikan pada Akh Riki. Ya, Baik. karena sudah nggak ada pertanyaan saya lihat, jadi cukup. Ya, nanti insya Allah kita melanjutkan di kesempatan berikutnya tentang wayah rumubil haidi, ya, wanifas, ya, sama niatu asya. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian materi, insyaallah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita dapat ilmu, dapat insight baru terkait hukum-hukum Islam tentunya, dan perkara-perkara fikih, perkara-perkara harian ini ya. Semua tadi aktivitas tadi haid, nifas, sholat, membaca Al-Quran, itu semua aktivitas yang sering kita temui dan sering kita mungkin belum tahu hukumnya. Maka Bapak Ibu semuanya, saya pribadi dan ingin mengingatkan kembali untuk terus semangat belajar ilmu syar'i. Insya Allah semoga aktivitas pada malam hari ini Allah berikan kita keberkahan. Semoga kelelahan Bapak Ibu semuanya menjalani hari-hari ini semoga diberikan pahala dengan ganjaran-ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga juga keluarga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi terbaik, dan kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, jazakallahu khair. Mari kita tutup dengan
istighfar dan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin pamit dulu. Ya, sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.